Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cerita Untung. Alhamdulillah sekarang di Inspiring Ramadan kita akan selalu berusaha memberikan kisah-kisah inspiratif, kisah-kisah yang memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Dan setiap episodenya kita kasih kesempatan dan juga keleluasan teman-teman, kalau dia anggap bermanfaat, monggo silakan di-share. Betul, ya. Tapi jangan lupa buat teman-teman yang selalu pengen update cerita-cerita dari Cerita Untung, bisa langsung subscribe dan juga nyalain loncengnya. Benar sekali. Nah, sebelum kita bertemu dengan tamu kita sekarang ini, mau tahu siapa dia? Yuk kita lihat tayangan. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Teman-teman, kali ini kita kedatangan mantan istri dari Cesar, yaitu Indah Dari. Perempuan yang menyukai motif polkadot ini juga merupakan mantan istri dari Lucky Hakim. Ia mengawali karir sebagai hijab stylist. Nggak sih, aku lebih ke belakang layar gitu, karena dulu kan hijab stylist. Seiring berjalannya waktu, Indah Dari memutuskan untuk bercadar pada tahun 2015. Teh Indah Dari menikah kan yang pertama tuh. Itu apakah sudah langsung pakai nikah? Oh enggak, waktu itu belum, jilbab juga masih pendek, itu ya. Masih belum panjang gitu. Dan akhirnya memutuskan untuk bernikah tuh Setelah mengetahui lebih banyak soal hukum dan adab berpakaian, hal ini membuat Indah Dari menjadi lebih yakin untuk memperdalam agama. Masya Allah, perjalanan hidup dan hijrahnya selalu mengundang perhatian, terutama dengan hal-hal mistis. Kabarnya, Indah Dari selalu merasakan akan dibunuh setiap hari. Karena setiap tidur itu mimpi buruknya berkali-kali. Nah, ketika mimpi buruk bangun, tidur masih mimpi lagi? Masih lanjut. Mimpi buruknya dikejar-kejar, mau dibunuh, terus kayak mimpi tenggelam, mimpi jatuh dari ketinggian. Apa benar terkena sihir? Bagaimana sih ceritanya? Kita simak bareng yuk. Hati-hati, jangan sampai di skip dan tonton sampai habis ya. Teman-teman terlalu serius menonton nih, sampai lupa belum subscribe. Jangan lupa subscribe dulu, like, dan share ya. Alhamdulillah sekarang sudah bersama bertemu bersama tamu kita ya. Ya betul, dan saya sengaja banget hari ini pakai baju yang memang disukain banget sama beliau. Terharu loh. Polkadot ya. Siapa lagi kalau bukan Teh Indah Dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku terharu lah beneran. Aku ingat Aku ganti baju putih. Tapi tak apa aku Tadi aku paling girly di sini. Ini kayak anak-anaknya laki-laki semua warnanya. Waduh, Alhamdulillah. Gimana ke bulan puasa ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar nanti sampai akhir. Amin. Tapi amin. biasanya kalau di bulan Ramadan ada kebiasaan-kebiasaan yang pasti dilakuin nggak sih Teh? Iya. Apa tuh? Terutama banyak orang yang di Ramadan mungkin nggak seberuntung kita yang makanan selalu ada, buka puasa sahur apa gitu. Jadi lebih ke fokus untuk bantu mereka supaya Ramadannya fokus ibadah, soal makanan kamu tinggal ambil aja di warung umat ya gitu. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi itu udah berjalan terus. Iya. Udah berapa lama tuh Teh? Sudah alhamdulillah 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun ya. Masya Allah ya. Waduh. Jadi silakan beribadah, pokoknya ingat ibadah sebanyak-banyaknya, karena kan kalau misalnya di bulan Ramadan ini kan pahala dilipat-lipat gandakan gitu. Jadi untuk makanan langsung ini aja Jadi di warung pahala lagi sale. Lagi Jadi sale, maksudnya benar. mungkin apa aja dikali lipatin ya. Dan teman-teman semua pasti udah sering mendengar ya mengenai Teh Indah Dari ini dari berbagai hal jenis pemberitaan gitu ya. Tapi kayaknya kalau menurut pandangan saya sosok yang namanya Indah Dari adalah wanita yang sabar dengan cobaan gitu. Amin Betul, ya Allah. sabar Amin ya dan Allah. sosok wanita yang kuat. Bener. Dan abis itu dilimpahkan di tulisan. Itu yang Waduh. menurut saya. Jadi apapun itu malah jadi karya. Ada berapa buku sekarang? Sekarang 9 jalan 10. Masya Dibilang jam Allah. 10 ya. Waduh. Nulis tuh nggak gampang loh. Nulis tapi beliau jadi Masya Allah, dan Diam bestseller dikit terus. nulis ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya awal mulanya ya dulu sebelum jadi Indah Dari yang sekarang, dulu kegiatannya kalau nggak salah itu syuting juga kan ya? Nggak sih, aku lebih ke belakang layar gitu, karena dulu kan hijab stylist. Oh
gitu. Iya. Sebelum jadi hijabers? Hijabers, hijab Enggak, saya. enggak, sebelum berhijab maksudnya. Sebelum berhijab, enggak, biasa aja. Biasa aja ya? Rakyat jelata. Waktu itu kan yang kita dengar pokoknya menikah dengan seorang pejabat ya. Artis juga yang pejabat ya. Oh, yang sekarang menjabat. Iya, Wait, iya. dia ini aja, hah? Mana lagi? Artis, menjabat, dan Iya. piara hewan. Iya. Oh iya, Gitu. itu di awal. Nah tapi sebelumnya itu Irfan Hakim kan ya? bukan Pak, bukan. Ya nama hakimnya aja. Temennya aja. Oh iya iya iya. Ya. Pokoknya Oh, hewan. berarti awalnya tuh malah fashion stylist. Iya. Terus tiba-tiba ke nulis gimana ceritanya? Emang senang nulis sih dari dulu gitu. Cuma belum berani untuk dituangkan jadi buku. Setelah ketemu sama yang sekarang, baru akhirnya mulai berkarya gitu. Buku pertama tahun? Tahun 2018. Karena dulu terlalu banyak kayak apa ya, dijahatin orang lah gitu. Terus si Kang Andre tuh suka bilang balas pakai karya aja gitu. Masya Allah, Buku bener. gitu. Oh, jadi iya, setiap iya. jadi setiap dijahatin orang jadi buku, dijahatin orang jadi termasuk buku ini. Oh, jadi semakin banyak. Jangan kesini dulu ya, jangan nyampe kesini ya. Tahan dulu, tahan dulu. Berarti dari awal bisa dibilang itu perjalanan hidupnya Teh Indah Dari. Sebenarnya perjalanan hidup kayak iya bisa dibilang gitu sih, kayak apa yang aku alamin aku tuangkan di tulisan karena aku tahu di luar sana ada orang yang punya ujian yang sama. Karena Allah tuh kasih ujian tuh itu aja kan, Al-Baqarah 155 itu kan. Jadi barangkali dari apa yang sudah aku lewati dan insya Allah alhamdulillah sampai sekarang bisa berdiri, teman-teman di luar sana bisa termotivasi dan semangat gitu jalanin hidupnya. Oh, Masya Allah, Oh. bisa dibilang ini mewakili ya, karena kan kita nggak pernah tahu. Tadi juga Teh Indah Dari juga bilang bahwa mungkin ada juga di luar sana yang mengalami hal yang sama, Iya. tapi nggak tahu mau kemana. Nah, dengan membaca buku-buku ini mungkin kayak, ya ini aku banget nih, oh ternyata Teh Indah Dari kuat, Apalagi strong perempuan gitu. ya kan, Iya. karena itu butuh yang Butuh support sebenarnya, iya, butuh kayak menangin keyakinan. Iya, iya, gitu. benar-benar. Ya berarti yang ditulis adalah memang experience ya yang udah dialami kemudian di share gitu. Bukan lebih fiksi ya. ke quote sih, Ah, ah. quote-quote, Oh, iya, iya. tulisan-tulisan gitu. Kalau yang tentang kisah malah di novel ya. Kalau yang lainnya tuh kayak buku tulisan-tulisan renungan diri, motivasi, quote-quote gitu. Iya, dan ternyata banyak banget pengikutnya ya, maksudnya followersnya Teh Indah Dari tuh Masya Allah gitu. Banyakan Dari- kamu kali. Enggak, maksudnya dari tulis Beda. karya. Jadi banyak sedikit itu bukan ukurannya adalah engagement. Iya, benar. Oh, iya, 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 Orang-orang benar. ya, benar. Nah, terus akhirnya Teh Indah Dari menikah kan yang pertama tuh. Itu apakah sudah langsung pakai nikah? Oh enggak, waktu itu belum, jilbab juga masih Masih pendek itu ya. ha. masih belum panjang gitu. Oh, dan akhirnya memutuskan untuk bernikah tuh Setelah yang kedua. Kalau berhijab tahun berapa pertama? Udah lama 2000 kali ya. ya kan udah jadi hijab stylist juga, berarti kan otomatis sudah pakai hijab ya. Dulu Dan- zaman X Factor itu aku di balik layar X Factor tuh, X Factor pertama. Nah, itu yang hijabin aku kayak Fatin dan lain-lain gitu. Oh, itu tahun berapa ya? Itu zaman-zaman Fatin tahun berapa ya? Ya itulah pokoknya Oh, iya, pas zaman-zaman zaman-zaman itu. Fatin dulu, iya. Zaman-zaman Fatin masih X 2000 awal ya, 2010-an awal ya? Iya, kurang lebih. Oh gitu. Waduh. Masya Allah, ternyata selama ini udah ada di belakang layar, tiba-tiba karena menikah dengan sosok-sosok public figure kebetulan gitu ya. Qadarullah ya. Qadarullah, jadi ya ikut ini juga gitu ya. Jadi orang semakin tahu, wah ini Teh Indah Dari gitu ya. Masya Allah juga qadarullah, benar. Nih dari kita ngobrol dari pengalaman yang pertama dulu ya dulu. Kira-kira di cobaan di apa? Yang pertama itu ada koreksi apa gitu di dalam hidup apa? Yang pertama itu bahwa suami bukan segalanya gitu. Bahwa kebahagiaanmu bukan bergantung kepada suami, dia selalu ada gitu. Tapi tentang kedekatan sama Allah dan bagaimana bisa menjadikan pasangan itu lebih banyak pahalanya, Oh, bukan gitu. lebih banyak rindunya, lebih banyak cintanya apa itu bukan, tapi lebih kedekatan sama Allah. Karena kalau menggantungkan aku ingin selalu sama kamu, aku butuh waktumu, aku ingin kamu selalu ada, ya manusia nggak akan ada gitu. Iya ya nggak selalu standby ada gitu ya. Iya. Dan Kata-katanya. berarti kayak semacam justru karena kedekatan sama Allah lah kemudian treatment sama pasangan jadi baik gitu Iya, ya. benar. Nah, jadi bukan horizontal dulu baru vertikal,
Jadi vertikal dulu, impactnya kemudian jadi sama pasangan berlaku baik gitu ya? Iya, makanya kalau bahasa aku sih, aku Allah kamu, bukan aku kamu Allah. Kalau aku kamu Allah, aku cinta kamu, Allahnya terakhir. Tapi kalau aku Allah kamu, aku cinta Allah dulu, dan nanti Allah akan mengirimmu untuk aku supaya cinta sama kamu dan kamu cinta sama aku dengan kita melibatkan Allah. Masya Allah. Itulah kenapa kita selalu bilang aku cinta kamu karena Allah gitu Anak kan. Karena uhibbuka harus fillah, melibatkan gitu. selalu. Makanya kita kalau misalnya memuji sesuatu libatkan Masya Allah atau apa gitu. Karena memang ya nggak ada yang lebih besar selain Iya, yang di benar-benar, atas gitu Masya ya. Allah. Masya Allah. Apalagi Ini- kalau perempuan kan gitu ya, kadang-kadang menggantungkan kebahagiaannya kepada suaminya gitu. Padahal semakin kita takut kehilangan suami, semakin Allah akan mengambil karena Allah cemburu gitu. Iya, benar-benar. Itu sih pelajaran besar yang buat yang aku rasain ya. Yang dari pertama ya. Itu Gimana dia. tuh yang pada bucin-bucin nggak ada yang libatin Allah, udah bucin Iya, gitu, benar, tapi benar. nggak ada Allahnya di sana gitu ya? Apalagi yang belum nikah ya. Yang Nah, udah nikah apalagi. aja kita itu kan katanya pernikahan itu adalah ibadah ya. Mungkin itu ya. Kunci ibadahnya itu adalah gimana kita libatkan pasangan kita memang untuk lebih beribadah lagi, untuk lebih dekat lagi dengan yang di atas gitu. Bukan berarti kita bucin-bucinan berdua malah lupa sama yang di atas kan. Nah, itu dia. Berarti memang koreksinya adalah ya yang pertama, trip pertama itu kita ke Allah, kemudian kecintaan kalau Allah lah, kemudian kita juga bagaimana berlaku baik dengan pasangan gitu. Jadi kita Allah berpasangan kita gitu ya, Iya. dengan anak kita gitu ya. Waduh. Nah jadi ini banyak hikmah nih. Jadi kalau sama anak-anak itu, waduh, mencintai karena dia umat Rasulullah juga, karena dia umatnya Nabi Ibrahim juga gitu ya. Makanya aku juga selalu gitu misalnya ke anak-anak gitu. Kita kan pasti kita suka lupa ya bahwa anak-anak itu kan kayak semua milik dia gitu, kayak aduh anakku yang paling tersayang segala macam. Cuma ketika belajar ternyata ya Allah terima kasih ya kamu udah jadi titipan apa Allah udah nitipin kamu sama Mimi. Udah kamu jadi Masya tetap Allah. kita karena kadang kita suka lupa sebagai orang tua pun, makanya ya apalagi sama anak ya. Karena kalau sama suami ya pasti kan misalnya udah nikah, pertama kan udah nikah berdua doang suami gitu. Pas udah anak apa-apa anak gitu ya. kan. Jadi kayak lupa padahal ini semua adalah titipan. Jadi aduh makasih saudara ingetin lagi ya. Kadang juga kita suka lupa dengan kebahagiaan yang ada tuh, kayak ya udah lupa bahwa sebenarnya itu adalah yang Allah yang kasih gitu kan. Benar. Jadi aku titipan nih. Udah selesai langsung diambil nomor berapa nih titipannya. Ini tuh yang pertama itu tahun berapa ya waktu itu ya? 2007 sampai 2011 kalau nggak salah. 2011. 4 tahunan ya. Oh. Tapi Tahunan sih. ada anak. Ada 14 tahun sekarang. Udah gede juga ya. Masya Udah gede juga. Allah. Ha. Tapi hubungan masih tetap ini. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena kan Sama apalagi beliau. punya anak ya. Iya, apalagi mereka perempuan kan nanti kalau nikah sama bapaknya. Oh iya. Nah, ya. bener-bener. Tetap dia masih tahu ya. Iya. Kalau anak kan nggak ada mantan bapak, Nah, mantan ibu ya, iya, semuanya terus. sama. Kemudian membina rumah tangga yang kedua tahun 2014 ya. 14 ya. Iya. 14. Nah, Itu itu berapa tahun tuh? Berapa tahun? 3 tuh, Pak? tahunan juga. 3 tahun. Kayaknya ini Sama emang sarawan. Bukan siklus kan dia ya? Bukan. Makanya alhamdulillah ini udah lewat 3 tahun. Alhamdulillah. jadi gitu ya malah sekarang ya. Ya Allah. 3 tahun. Nah, Ini bawa anak juga. Iya, satu Satu laki-laki. ya. laki-laki. Oh, ini laki-laki. Laki-laki. Alhamdulillah laki-laki. Sekarang berapa udah berat? 4 umur ya? Masuk 7. Masuk 7 ya, 7 tahun. sekarang. Iya. Jadi ketika ya di yang kedua dulu sempat saya tuh lihat ada di Instagram kalau nggak salah ada apa namanya terapi itu di Prancis ya Oh, gitu ya. sempat apa Oh itu autoimun, Heeh. iya itu autoimun tahun 2015an ya. Oh, berarti baru 15. nikah ya? Iya pas baru nikah. Baru setahun itu. gitu, terus ada ujian. Alhamdulillah dapat sponsor dari beberapa orang gitu, alhamdulillah yang wakil Indonesia ya buat yang sakit paling parah. Terus di sana alhamdulillah setelah 3 minggu treatment jadi yang tingkat kesembuhannya paling tinggi di sana. Gitu. Kalau gue tuh separah apa sih? Apa ya, dari kepala sampai Kaki, kaki itu tuh kayak psoriasis ya, kayak ngelupas merah-merah. Bukan sekedar ruam. Bukan, lebih ngelupas ya. Jadi kayak apa ya? Aku Berarti tuh sampai kalau kena baju aja sakit banget. sakit, kena air tuh sakit. Karena kalau lagi kumat kegesek tuh bisa berdarah, terus bisa makin parah gitu. Makanya nggak pernah pakai yang ketat hikmahnya ya, kayak legging yang ketat itu aku nggak bisa, baju ketat kayak bisa. Sampai sekarang nggak? Sampai sekarang, karena kan harus treatment terus ya. Oh iya, karena kan autoimun ya. Autoimun Iya, kan emang harus harus ngejaga. treatment ya, harus ngejaga Kenapa di jangan Prancis?
karena waktu itu dapat sponsorin situ. Oh, Nah, kok bisa dari Karena aku- sekian banyak orang malah Teh Indah Dari yang dapat nih? Alhamdulillah rezeki kali ya, karena tuh waktu itu ada beberapa orang dari sananya juga bilang beberapa orang nih nanti kalau misalnya emang rezekinya berangkat gitu. Qadarullah alhamdulillah aku yang dapat. Gitu. Oh, berarti 3 bulan di sana? 3 minggu. 3 minggu di 3 situ. minggu. Treatment. Oh, dan alhamdulillah ada kesembuhan dari situ juga ya. Alhamdulillah. Nah, gitu. ini kan bukan sesuatu yang mudah juga gitu, apalagi dari beberapa tahun kita hidup gitu ya, sehat-sehat aja, terus tiba-tiba dicoba dengan autoimun. Pasti kan ketika datang akan ada gejala gitu kan, mungkin kulitnya gimana, terus ketika datang ke dokter divonis lah ada nggak bisa sembuh autoimun, ini, nggak gini. bisa sembuh. Nah, itu menghadapi itu semua gimana? Yang pertama terima takdir dulu ya. Karena semakin Ridho dulu sama takdir ya? ridho dulu sama takdir. Karena kalau enggak terima itu kayak pertama memperparah sakitnya, kedua bikin kita nggak bahagia. Sedangkan autoimun itu salah satu obatnya kita harus bisa tenang dan bahagia, nanti imunnya tenang. Oh, itu ini berpengaruh sama feeling ya? Sama banget. Sama semua penyakit ya kayak gitu Iya. juga ya. Kalau kita parno sama penyakit itu malah sakit kadang-kadang. Ya, jadi autoimun itu nggak boleh terlalu sedih, nggak boleh terlalu bahagia, nggak boleh terlalu sakit, nggak Oh, boleh nggak terlalu boleh too much bahagia, gitu iya ya? nggak boleh too much, terus nggak boleh terlalu kecapean, nggak boleh terlalu bugar juga gitu. Jadi kayak semuanya tuh harus bener-bener biasa aja. Harus flat gitu ya, pokoknya tarafnya segini, oke Iya. Oh, berarti misalnya parameternya, istilahnya ketika Teh Indah Dari misalnya pas lagi sedih, aduh nggak boleh, itu nguatinnya. Iya, kalau pas lagi kumat itu aku kayak ya akhirnya merasa bahwa aku orang yang terpilih. Kenapa? Karena nggak semua orang dikasih sakit nggak ada obatnya. Bukankah sakit menggugur dosa? Jadi ketika Allah kasih sakit ini, berarti tiap hari Allah gugurin dosaku dan jadi lebih bersahabat sama sakitnya gitu. Ketika dia datang, akhirnya aku nggak, kok ini kok begini, kok kulitku begini, kok yang di kepala begini, kok yang ini begini. Udah nggak gitu lagi, tapi aku bisa dosa apa ya? Aku ada dosa apa lagi yang harus aku taubatin? Aku habis Masya melakukan apa Allah, lagi? Masya Allah. Jadi selalu flashback dulu aku ngapain aja sampai sekarang ada, atau aku bisa nyakitin siapa ya, atau aku jadi kayak bukan lagi nyakit apa sedih karena Bertanya-tanya organnya, kenapa. tapi lebih ke aku abis bikin dosa yang mana nih gitu, karena lagi digugurin sama Allah, dan itu bikin aku lebih tenang jalanin sakitnya. Masya Allah. Jadi merefleksikan diri lagi gitu ya ketika dapat penyakit, karena kan ada orang yang nggak bisa apa namanya menerima, terus dia jadi fight terus sama itu gitu kan, kayak ini kenapa sih, jadi malah nggak kelar-kelar. Iya, kemarin aku gitu baru ya. dengar ada satu nasihat, tapi memang dari orang Indonesia gitu, dia menggambarkan katanya nggak ada satu sakit pun bahkan sampai cuma ketusuk jarum hijab selain ketika itulah apa dosa kita diampuni. Itu hadis kan? Hadis ya? Iya, tidak ada satu. Jadi bahkan kita tertusuk duri pun itu adalah pengguguran dosa. Bahkan sedih, galau itu pengguguran dosa. Pengguguran dosa, Iya. apalagi kalau sakit yang panjang gitu kan, Iya. berarti dosanya di Masya banyak yang Allah. di diskon Wah, gitu. ini kan. jadi buat teman-teman nih yang mungkin sekarang lagi dalam keadaan sakit, ya insya Allah pengingat kita juga bahwa ini ada penggugur dosa, terus deh kita ingat apa yang sudah dilakuin sebelum-sebelumnya gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan bisa ikhlas menjalaninya. Intinya adalah tetap semangat, tetap minta ridhonya Allah, doanya mintanya sama Allah gitu. Nah. Mau Lagian kita kan- pengobatan kayak apa ya? Allah tuh udah kasih kita sehat berapa lama, maksud diuji sebentar kok kita udah ngeluh gitu, sedangkan katanya kita minta surga gitu kan. Jadi kayak ya udah Allah pilihin guguran dosa lewat sakit, ya udah terima aja gitu, toh kita meninggalnya nggak tahu kapan gitu. Jadi ketika Allah kasih sakit, ya udah, bukankah ini cara Allah memudahkan jalan ke surga dengan sakit, nggak dengan diuji, disakitin orang misalnya, atau diambil hartanya, atau di apa, kan ujian macam-macam. Diuji dengan sakit berarti kan ini berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi lebih ke refleksi diri aja, dosa apa aku, apa yang harus aku taubati lagi, apa yang harus aku perbaiki gitu, sehingga nanti jika sakit adalah pengguguran dosa, maka perbanyaklah amal soleh, karena perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Insya Allah sembuhnya juga semakin cepat, semakin dekat gitu. Aduh, Masya Masya Allah, Allah. ya. Jadi ibaratnya kalau sekarang justru mungkin ya Allah juga makin sayang ya ketika sakit dekat sama Allah gitu kan. Tapi kita yang pada sehat ini malah lupa sama Allah kadang-kadang nih. Berarti kan kalau nggak salah waktu itu dengar juga musibah itu asal katanya asobah kalau nggak salah. Si yang katanya right on target. Jadi kita berarti memang kalau ketika kita dapat musibah berarti emang kita memang udah emang dipikirin lah maksudnya. Right on target ya memang kita yang dia nggak mampu gitu. Iya, malah kalau misalnya kita Berarti- nggak diapa-apain ya malah kayak kita nggak dia mau lah gitu. Iya, Udah lo mau betul. hidup lah, kita tinggal gue Betul. cabut gitu. Aku sampai punya pemikiran gini, dulu tuh kayak kalau denger Allah itu kalau cinta diuji ya kan, kita semua tahu kan, Allah kalau cinta nguji gitu. Sempat ada pada fase
kok Allah cinta, Allah giniin aku, kasih aku sakit, terus rumah baru tangga baru aku mau nanyain begini, itu ya kan? rojok berijak kenapa banyak cobaan begitu Oh, banyak gitu. banget gitu kan. Tapi pada akhirnya aku mendapatkan kesimpulan bahwa justru karena Allah cinta Allah uji, karena Allah tahu benar kalau Allah cinta Allah uji kan. Cintanya Allah tuh paling besar, mau kasih kita apa? Surga kan. Jadi Allah datangkan itu ujian yang Allah tahu kita pasti mampu untuk menggugurkan dosa-dosa kita, yang membuat kita lebih dekat sama Allah dan Allah ridho, sehingga ketika kita meninggal tidak membawa dosa dan Allah akan menyambut kita melihat wajah Allah di surga. Jadi kayak relate banget menurut aku sih. Pantesan ya kalau manusia cinta sama manusia kasihnya enak-enak, kalau Allah cinta sama manusia beda gitu, dikasihnya tuh yang berat-berat. Kenapa? Karena Allah tahu kita banyak maksiatnya, kita banyak dosanya, kita banyak nggak taatnya gitu. Dan saking Allah cintanya, aku nyediain kamu surga nih, yang aku kasih ujiannya. Dan ujian ini saking cintanya Allah, kita pasti kuat, janjinya kan Al-Baqarah ayat terakhir. Kamu pasti kuat kok gitu kata Allah. Jadi ya udah hadapin aja, karena Allah pasti kasih kemudahan. Selagi ada kesulitan ada kemudahan kan, janji Allah lagi. Jadi kayak bener ya, relate banget antara ketika Allah uji, Allah itu tanda cinta dan cinta Allah kasih surga, dan kita diuji, harusnya kita, ya Allah jika engkau mengujiku dengan hal ini maka sambutlah dengan hijrah. Waduh, masya Allah. Benar-benar. Karena kan Allah juga nggak akan menguji umatnya kalau umatnya nggak mampu kan? Pasti kan. Berarti dia nggak mampu berarti. Dianggap Jadi mampu. relate sejak ada konsep itu, jadi kayak iya ya bener. Jadi kayak sekarang tuh kayak ngadepin ujian, insya Allah mudah-mudahan Allah kuatin terus, kayak ya udah Allah lagi cinta aku, atau aku minta surga, kayak konsekuensi minta surga Al-Baqarah ayat 214. Kamu minta surga, kamu nggak diuji, nggak mungkin. Sedangkan hadisnya kan kalau Allah cinta Allah uji. Kamu mau Allah cinta kamu nggak? Allah mau kasih kamu surga nggak? Ya udah hadapin aja, kamu pasti mampu kok. Al-Baqarah ayat terakhir. Ya udah, jadi kayak ya itu tadi, sampai keluar itu tulisan, ya Allah jika engkau menyatakan cintamu dengan ujian, maka insya Allah aku sambut dengan hijrah. Masya Allah. Makanya kayak teman-teman ada yang ketika teman-teman hijrah, kok gue udah mulai ngaji tapi gue kayak gak ada cobaan sih, apa gue salah? Begitu mah mikirnya. Karena kayak pengen diuji gitu malah. Kayak gue masih lancar-lancar aja apa gitu. Aduh, salah kali gue ya hijrah, ngaji gue salah sampai begitu ya. Dia sampai seuzon. Apa gue ada yang salah kali ya? Gue belum gue dapet ujian. Akhirnya kan ada yang dapet ujian ekonomi. Akhirnya bener gue dapet ujian. Malah seneng. Lu gimana sih orang pengen gak mau dapet ujian lu? Iya, gue takut ini apa gue mulai ngaji gue salah gitu ya. kan. Nah tapi untuk sampai ke sana gitu, kan ada orang yang butuh waktu juga gitu ya, maksudnya untuk bisa ngedapetin tahap fase yang akhirnya udah nggak nanya-nanya sama Allah kenapa aku diuji, kenapa aku ini, tapi udah sampai tahap yang tadi pelajaran terus ada Al-Baqarah 155 ya, itu terus dan lain sebagainya, itu berapa lama dan gimana untuk ngedapetin? Pertama kali tahu kalau ini ternyata gangguan jin itu kapan? Dari apa sih? Abis pas yang itu kedua. Setelah tapi Pas pas yang